Hansi Flick. Namanya mulai mencuat di Eropa berkat hasil yang diraih timnya saat ini. Dia adalah seorang ahli taktik asal Jerman, dan ia tidak peduli dengan sisi pertahanan. Flick telah mengubah Barcelona menjadi tim paling menarik di Eropa dengan pendekatannya yang berisiko tinggi, sekaligus meninggalkan tradisi lama klub. Barcelona telah terbang tinggi musim ini, setelah berhasil mengalahkan Real Madrid di final Copa del Rey. Namun, ini adalah kisah seorang pria yang lebih suka kalah 5-4 daripada menang 1-0. Kenapa bisa demikian? Mari kita simak selengkapnya. Anda tentu masih ingat, ketika tim Panzer Jerman menghancurkan tim Samba Brasil 7-1 di semifinal Piala Dunia. Namun, yang mungkin Anda lewatkan adalah bahwa Hansi Flick adalah bagian penting dari tim pelatih pada kala itu. Sebelum terjun ke dunia kepelatihan, ia hanyalah pesepak bola yang mencoba untuk sukses seperti kebanyakan pemain lainnya. Sayangnya, ini tidak terjadi. Flick bukanlah tipe pemain seperti Messi atau Ronaldo, tetapi ia adalah gelandang pekerja keras yang bermain untuk Bayern Munich akhir tahun 80-an. Namanya memang tidak terlalu mencolok, dan bukan juga seorang superstar. Ia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Sayangnya, ia sering mengalami banyak cedera. Ketika berusia 28 tahun, tubuhnya telah menyerah. Karir sepak bolanya pun berakhir. Bagi kebanyakan orang, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Namun bagi Flick, ini adalah permulaan. Karena jika ia tidak berhasil sebagai pesepak bola, ia bertekad melakukannya dari pinggir lapangan. Namun, inilah masalahnya. Flick tidak seperti mantan pemain lainnya. Ia tidak begitu saja langsung mendapatkan pekerjaan besar karena namanya. Sebaliknya, ia terus mempelajari dan membedah taktik permainan. Dan ketika tiba saat baginya untuk melatih, Flick memulainya dari bawah. Tahun-tahun pertamanya dihabiskan untuk melatih TSG Hoffenheim. Namun, ia kemudian dipecat karena gagal promosi ke Bundesliga. Alih-alih pindah ke klub lain, ia memutuskan untuk terus menonton, belajar, dan menyempurnakan filosofinya. Pada tahun 2006, kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik muncul dengan sendirinya. Ketika timnas Jerman datang memanggil, itu adalah kesempatan untuk belajar dari Joachim Löw selama 8 tahun. Flick pun bekerja sebagai asisten pelatih di timnas Jerman. Namun jangan salah, dia bukan hanya tokoh di balik layar. Dia sangat penting dalam bagaimana Jerman menekan lawan secara terus-menerus. Dia adalah orang yang menginstruksikan untuk menjadi efisien dalam bola-bola mati. Ya, ia adalah dalang taktis di balik kemenangan telak 7-1 atas Brasil. Saat itulah Hansi Flick mulai menarik hati banyak orang, dan tibalah saatnya baginya untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Pada tahun 2019, Flick bekerja sebagai asisten Niko Kovac di Bayern Munich. Di bawah asuhan Niko Kovac, mereka lamban, mudah ditebak, dan mulai berantakan. Dan ketika Kovac dipecat, Bayern beralih ke Flick yang saat itu menjadi asistennya. Bukan karena mereka percaya padanya, tetapi karena mereka butuh perbaikan sementara. Mereka pikir dia akan menenangkan keadaan sampai mereka menemukan seseorang yang lebih baik. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Flick mengubah Bayern dari tim yang sedang berjuang menjadi tim paling dominan di dunia sepak bola pada kala itu. Selama masa jabatannya, Bayern Munich mendominasi pertandingan dan menghancurkan lawan-lawannya. Yang paling berkesan adalah, saat melawan timnya saat ini Barcelona dengan kekalahan telak 8-2. Bayern memenangkan setiap trofi yang dimainkannya, sesuatu yang hanya pernah dilakukan oleh satu tim dalam sejarah, Barcelona asuhan Pep Guardiola. Namun, tak lama setelah masa tugasnya di Bayern, dia mengambil pekerjaan sebagai pelatih kepala di timnas Jerman, dengan harapan dapat membawa mereka kembali ke masa kejayaan. Sayangnya, itu adalah usaha kedua yang tidak pernah berhasil. Jadi, hanya 9 bulan setelah pengabdiannya bersama timnas dan serangkaian hasil yang buruk, ia lantas dipecat. Namun, ketersediaannya segera menjadi berkah yang dipetik Barcelona saat ini. We were invited for a match here in Barcelona, and I said, okay, one day I want to coach you. Tahun 2022 adalah tahun yang sulit bagi El Barca. Mereka harus mengucapkan selamat tinggal kepada pemain terhebat mereka sepanjang masa. Tidak hanya itu, mereka mengalami krisis keuangan yang tidak sedikit jumlahnya. Musim panas 2024,
El Barca juga mengucapkan selamat tinggal kepada legenda Xavi yang membantu menyatukan tim pada kala itu. Namun, hingga pekan ke-33 La Liga, Barcelona masih berada di puncak klasemen dan di semifinal Liga Champions. Tidak hanya dominasi, mereka juga difavoritkan untuk memenangkan treble musim ini. Mungkin, para penggemar pun tidak mengira ini akan terjadi. Sang rival Real Madrid mungkin telah mendominasi raihan piala domestik maupun Eropa. Namun, kemungkinan meraih 3 gelar atau bahkan mengalahkan tim-tim terbaik di Eropa, itu adalah pencapaian luar biasa terutama di bawah manajer yang baru saja gagal total bersama timnas Jerman. Pada kala itu Asosiasi Sepak Bola Jerman memutuskan memecat Hansi Flick serta 2 asistennya. Namun, dalam waktu kurang dari 8 bulan, Flick telah merevolusi Barcelona menjadi sebuah mahakarya, di mana sisi pertahanan adalah nomor 2 dan serangan adalah yang utama. Di tangan asuhannya, Blaugrana telah berubah dari tim yang sedang dalam transisi menjadi mesin yang kejam. Mereka tidak hanya bersaing, mereka adalah lawan yang sulit ditaklukkan. Real Madrid, Atletico, Bayern Munich, semuanya telah merasakan keganasannya. Ini bukan tiki-taka eranya Guardiola atau Luis Enrique yang bersejarah. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dan benar-benar berbeda. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah tim yang tidak baik-baik saja tiba-tiba menjadi tim paling berbahaya dan menarik di Eropa? Yang lebih penting lagi, bagaimana Hansi Flick merubah kegagalan di timnas Jerman menjadi rekrutan penting Barcelona? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami orangnya, filosofinya, bahkan strategi taktiknya. Filosofi Hansi Flick sederhana. Terus menekan sampai lawan kewalahan. Serang sampai kaki Anda menyerah, dan jika lawan mencetak gol, cetak 2 gol lagi. Seperti kita tahu, Barcelona dikenal dengan gaya sepak bola tiki-taka yang menekankan umpan pendek cepat, penguasaan bola, serta gerakan cepat. Namun di bawah asuhan Flick, mereka bermain dengan tingkat intensitas. Dan bagian yang paling gila, ia menolak untuk berubah dan tidak peduli risikonya. Jadi, bagaimana taktiknya bisa bekerja dengan baik? Dan yang lebih penting lagi, apakah itu benar-benar dapat membawa Barcelona kembali ke era kejayaan? Jika Anda telah menyaksikan permainan Barcelona musim ini, Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Semua pemain terlihat sangat maju ke area pertahanan lawan, dan itu terlihat hampir sembrono. Garis pertahanan Flick praktis berdiri di garis tengah, terus-menerus mencoba menangkap lawan dalam posisi offside. Itu adalah strategi berisiko tinggi yang ia terapkan. Ambil contoh laga melawan Atletico di Copa del Rey. Ketika Barcelona unggul 4-2 di menit-menit akhir, Flick bisa saja menyuruh para pemainnya untuk bertahan, mengendalikan permainan, dan meraih kemenangan. Namun nyatanya tidak, garis pertahanan yang tinggi tetap dipertahankan. Sehingga ATM berhasil menyamakan skor menjadi sama kuat 4-4. Dan ini bukan hal yang hanya terjadi satu kali. Lihat saja pertandingan melawan Osasuna atau Celta Vigo. Mereka adalah tim yang telah mengeksploitasi formasi agresifnya untuk menghukum Barcelona dengan cara yang mengejutkan. Ini bukan berarti ia tidak memprioritaskan pertahanan. Mereka melakukannya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan tim. Untuk lebih jelasnya simak ini. Fase pertama, pertahanan Barcelona dimulai dari serangan mereka. Dan serangan El Barca tidak dimulai dari lini tengah. Itu dimulai dengan Pau Cubarsí dan Inigo Martinez, 2 bek andalan yang telah menjadi awal membangun serangan timnya. Musim ini saja, Cubarsí telah menyelesaikan 1.682 operan, tertinggi di La Liga. Dan tepat di belakangnya adalah Inigo Martinez dengan 1.508 operan yang diselesaikan. Umpan pendek atau panjang yang berisiko tinggi adalah sesuatu yang ditanamkan Flick dalam timnya. Alih-alih mengandalkan gelandang untuk mendikte permainan, Barcelona bermain melalui bek tengah mereka. Ketika lawan menekan, Cubarsí dan Martinez melewati mereka sepenuhnya, meregangkan permainan dengan pergantian diagonal yang panjang, atau menerobos garis dengan umpan pendek dan tepat. Dan ketika bola akhirnya mencapai lini tengah, disitulah Marc Casado masuk. Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi senjata senyap tim. Berada di dasar lini tengah, selalu siap, selalu bergerak. Ia tidak menjadi berita utama yang mencolok, tetapi ia adalah perekat yang menyatukan semuanya. Akurasi umpannya sebesar 90,1% termasuk yang tertinggi di La Liga.
Ada juga satu nama yang tentunya tidak dilewatkan. Pedri, ia adalah motor lini tengah tim. Selama beberapa tahun, ia dipandang sebagai pewaris lini tengah Barcelona, seorang pengendali, pengatur tempo, tipe pemain pengumpan sebelum memberikan assist. Namun di bawah Flick, Pedri telah berevolusi. Sekarang ia menciptakan 4-5 peluang tembakan per laga, mengoper umpan melalui garis pertahanan, dan menambahkan keunggulan pada permainannya yang sangat kurang dimiliki Barcelona musim lalu. Tidak mengherankan jika jumlah gol Barcelona meroket musim ini. Namun, angka-angka ini tidak akan meroket jika bukan karena serangan istimewa yang dilakukan Hansi Flick. Faktanya, berkat dialah Raphinha menemukan posisi terbaiknya di sisi kanan. Selama bertahun-tahun, ia dianggap sebagai pemain sayap yang licik atau penggiring bola yang baik, kreator yang solid, tetapi tidak ada yang luar biasa. Namun, Hans Flick melihat sesuatu yang berbeda. Alih-alih mengisolasi Raphinha di sayap kanan, Flick telah mengubahnya menjadi pemain bebas. Ia sekarang mengalir di antara garis depan, tiba di area berbahaya tanpa disadari, dan menciptakan kekacauan. Dan apa hasilnya? Dampak langsung pada jumlah gol yang dicetak. Kemudian ada Lewandowski. Dia dikesampingkan oleh banyak orang lantaran ia seharusnya sudah melewati masa jayanya. Namun, ia adalah monster di bawah asuhan Flick. Dan sejauh ini, ia adalah pencetak gol terbanyak La Liga. Angka-angka telah membuktikannya. Namun, lebih dari sekadar statistik, itu adalah cara dia bermain sekarang. Turun ke belakang, menghubungkan permainan, menekan dari depan. Inilah kelebihan Robert Lewandowski. Dan sekarang, ia memimpin serangan Barcelona sekali lagi bersama Flick. Sekilas, Barcelona sepertinya telah kehilangan banyak penguasaan bola, atau bahkan mengambil terlalu banyak risiko. Namun, itu jauh dari kebenaran. El Barca saat ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki eranya Xavi, yakni kekompakan. Bukan maksud merendahkan Barcelona eranya Xavi, setelah musim pertamanya yang memenangkan trofi La Liga, tim asuhannya mulai berantakan dan ia tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Ia mulai menyalahkan penampilannya pada cedera para pemain, situasi keuangan klub, kepemimpinan wasit dan sebagainya. Ia benar-benar kehilangan kendali. Namun, dibandingkan dengannya, Hansi Flick memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengeluarkan potensi terbaik para pemainnya. Flick tentunya tidak mengeluh. Secara harfiah, ia jarang memberikan reaksi, bahkan ketika pemainnya cedera atau tampil buruk. Sebaliknya, ia kembali untuk menanamkan permainan disiplin ala Jerman yang menjadi ciri khasnya. Ia juga mendorong para pemainnya untuk mengambil lebih banyak risiko dalam mengoper. Namun, pendekatan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika Barcelona memegang kendali, mereka menakutkan. Namun ketika tim lawan mengalahkan tekanan, hasilnya mengerikan. Pertandingan melawan Atletico telah membuktikannya. Bahkan, Real Madrid memiliki momen di mana mereka hampir saja menghancurkannya. Namun pada kenyataannya adalah, sistemnya berpeluang membawa Blaugrana menuju kejayaan seperti eranya Pep Guardiola dan Luis Enrique. Musim ini saja, mereka telah mencetak 5 gol atau lebih melawan kebanyakan tim, dan membuat gol-gol nampak seperti mudah. Ini adalah tim Barcelona yang ditentukan oleh gol-golnya. Rata-rata, mereka mencetak 3 gol per laga. Hal ini tentu menjadi menakutkan ketika Anda memperhitungkan 4 gol melawan tim-tim seperti Bayern Munich dan Real Madrid. Hingga memasuki bulan Mei, banyak laga penentuan yang harus dimainkan. Dan bagian yang menarik adalah, dari mana gol-gol itu berasal. Musim 2014-2015 adalah tentang trio MSN. Tapi musim 2024-2025, El Barca memiliki 19 pencetak gol yang berbeda musim ini. Mungkin Anda termasuk saya penasaran untuk menyebutkan 3 penyerang Lewandowski, Raphinha, serta Lamine Yamal. Tetapi pemain seperti Ferran Torres dan Fermin Lopez juga turut menyumbangkan gol dari bangku cadangan. Lantas, pertanyaan besar dengan semua ini adalah, bagaimana Barcelona menjadi begitu menakutkan musim ini? Jawabannya adalah taktik dari seorang pria ini. Itulah serangkaian ulasan mengenai Barcelona eranya Hansi Flick. Jika Anda ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.